Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita awali pembelajaran IPA pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapa yang sudah belajar tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis? Ya, semoga anak-anak tadi malam sudah membaca buku paketnya. Oh ya, tolong nanti absennya diisi. Yang pagi hari ini tidak bisa masuk sekolah, tolong diberitahu bahwa pagi hari ini kita belajar IPA tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Kemarin juga sudah kita pelajari, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Masih ingat? Ya. Marilah kita buka pada halaman 3. Kita lanjutkan kembali tentang pembelahan sel baik secara mitosis dan meiosis. Ada beberapa istilah penting dalam pembelajaran pembelahan sel. Yang pertama tentang istilah mitosis, meiosis, profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis, diploid, dan haploid. Mengapa penting? Mempelajari pembelahan sel ini dapat membantu kamu memahami proses pembelahan sel sehingga kamu dapat memahami proses spermatogenesis dan oogenesis dengan mudah. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Ayo, siapa yang tahu mengapa sel dapat membelah? Tolong yang tahu bisa chat lewat WA ke grup kelas masing-masing. Kita lanjutkan, bahwa pembelahan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya, ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Siapa tahu arti dari pertumbuhan? Ya. Siapa tahu arti dari perbaikan? Kalau reproduksi? Nah, berikut ini kita akan melihat betapa pentingnya sel mengalami pembelahan. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingat ya waktu kamu belajar di kelas 1 dulu,
ada ciri-ciri makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan. Makhluk hidup juga butuh makan. Makhluk hidup juga butuh bergerak, dan sebagainya. Nah, coba nanti kamu sebutkan lagi ciri-ciri makhluk hidup. Yang bisa silahkan chat ke WA grup pembelajaran di kelas masing-masing. Makhluk hidup dapat tumbuh karena apa? Sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Pasti semua pernah mengalami luka pada permukaan kulit. Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Ya atau tidak? Bahkan ada yang sampai mengalami infeksi, ada yang bisa sembuh langsung. Butuh waktu beberapa lama untuk proses penyembuhannya. Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Tahu yang namanya jaringan ya anak-anak? Iya, pasti anak-anak pinter. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, nanti akan kita tekankan apa itu pembelahan mitosis dan apa itu pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Makhluk hidup, pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Apa itu kromosom? Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat atau keturunan nanti. Bagaimanakah dengan pembelahan secara meiosis? Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Apa itu sel gamet? Ya, sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Marilah kita pelajari yang pertama, pembelahan mitosis. Ya. Jadi pembelahan mitosis seperti pada gambar 1.1. Kalau di buku kamu
pembelahan mitosis, yaitu gambar 1.2. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Ingat ya anak-anak, 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau disebut diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pada pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tahukah kamu apa ciri-ciri dari masing-masing fase pembelahan? Agar kamu lebih memahami fase pembelahan mitosis dan ciri-ciri yang terjadi pada setiap fasenya, perhatikan gambar 1.1 di buku kamu 1.2, fase-fase pembelahan mitosis. Pada fase profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom memadat dan menebal. Pada fase metafase, kromosom berjejer pada dinding pembelahan. Saya ulangi, metafase kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian pada anafase, kromatid, saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhirnya anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase berikutnya yaitu telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Kromosomnya mulai merenggang. Jadi perhatikan sekali lagi gambar dari fase-fase pembelahan mitosis. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase. Umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau cairan yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Demikian fase-fase pembelahan mitosis. Marilah kita lanjutkan dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Perhatikan gambar 1.3. Di buku paket kamu gambar 1.3. Ada sel diploid. Jadi di gambar ini sel diploidnya 2N.
pertama kali mengalami proses profase 1. Di sini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromosom memadat dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Lanjut, metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Terjadi profase 2. Pada fase profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, nukleus atau inti sel terbentuk, kromosom merenggang, dan sitokinesis terjadi. Demikianlah proses fase-fase meiosis. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembentukan reduksi. Nah, masih ingat kamu, pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan apa? Sebelumnya kamu telah mempelajari fase-fase pada pembelahan mitosis. Menurut pendapatmu, apakah terdapat kesamaan fase pada pembelahan mitosis dan meiosis? Silahkan Anda kirimkan lagi chat ke grup ini untuk menjawabnya. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Mari kita pikirkan mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis. Silakan dijawab di kertas buku catatan kamu, kemudian di-upload, ya, dikirimkan ke grup WA ini, atau bisa japri ke WA-nya Bapak Guru. Sekali lagi, mohon anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Tolong jawabannya bisa dikirimkan ke WA Bapak Guru. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kekurangannya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa selalu berdoa. Untuk pertemuan berikutnya, besok akan kita lanjutkan dengan organ-organ reproduksi pada manusia. Sebenarnya kemarin sudah kita pelajari, yaitu pada sistem organ-organ manusia. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat WA Bapak Guru. Oke, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.